Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena di mana sampai pada hari dan berkat penyertaan-Mu, kami masih bisa merasakan berkat-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya apapun yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu dan selamat pagi buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Wina Barus, NPM 2009-10200. Saya dari kelas F, Prodi PGSD atau biasa disebut dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan metode inquiry serta metode tanya jawab. Dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Rumiris Lumban Gaul MPD. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari metode inquiry. Baik, metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan. Penemuan siswa lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Adapun manfaat dari metode ini yaitu siswa dituntut untuk melakukan atau mencari tahu dan menemukan jawaban sendiri, menuntut siswa untuk mau melakukan sesuatu, mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang dipelajari maupun dibahas. Baik, adapun tujuan dari metode inquiry ini adalah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan isi pikiran maupun pengetahuan dalam memecahkan masalah. Baik, dan metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian bahan pelajaran dan proses pembelajaran yang berbentuk pertanyaan yang harus dijawab, sehingga terjadi interaksi dua arah antara guru dan peserta didik. Adapun manfaat dari metode tanya jawab ini yaitu dengan metode ini siswa akan menjadi lebih aktif lagi. Suasana pembelajaran lebih hidup. Siswa akan dituntun dalam mengeluarkan pendapat sendiri sehingga siswa mampu berpikir dengan logis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui penguasaan bahan pelajaran melalui ingatan dan pengungkapan perasaan serta sikap siswa tentang fakta yang dipelajari, dibaca maupun didengar. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi maupun sumber belajar. Di sini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan ada banyak sekali hal-hal yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contohnya seperti lingkungan, buku, guru, perpustakaan. Baik, di sini saya membawa materi mengenai lingkungan. Baik, sebelum Ibu melanjutkannya, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak murid Ibu, apakah masih ingat dengan pelajaran yang kita bawakan minggu lalu? Materi lingkungan ini sudah kita bahas minggu yang lalu, dan sekarang kita akan melanjutkannya kembali. Dan di sini Ibu akan mengasah daya ingat anak-anak Ibu, apakah kalian mengingatnya atau tidak? Baik, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari lingkungan? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Pengertian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia
yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Baik, kemarin Ibu juga sempat menjelaskan di mana lingkungan itu terbagi menjadi 2 jenis. Siapa yang ingat? Iya, iya, betul sekali. Lingkungan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, lingkungan alam, dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Baik, siapa yang tahu apa itu pengertian dari lingkungan alam? Ya, lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia atau yang sudah ada dari saat seseorang belum dilahirkan. Atau agar lebih mudah mengingatnya dan lebih jelas lagi, lingkungan alam ini adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, baik, dan di mana lingkungan alam itu sendiri terdiri atas 2 jenis ekosistem dalam pembentuknya, yaitu lingkungan darat dan lingkungan air. Yang pertama adalah lingkungan darat. Lingkungan darat ini terbagi menjadi beberapa jenis lagi, seperti bukit, gunung, lembah, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan wilayah air, meliputi sungai, laut, danau, dan rawa. Baik, itu adalah pengertian serta jenis-jenis dari lingkungan alam. Dan ada manfaat dari lingkungan alam ini. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari lingkungan alam ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, dari hal terkecil sampai hal yang terbesar sekalipun. Manfaat yang pertama sebagai penyedia air, yaitu contohnya seperti tadi sungai, laut menjadi sumber air bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai sumber oksigen. Yang ketiga sebagai sumber daya alam. Contohnya seperti pertambangan, itu adalah sumber daya alam yang ada tanpa campur tangan manusia. Itu seperti contohnya di kehidupan sehari-hari yang kita gunakan dari kecil, yaitu seperti minyak tanah, bensin, serta solar yang digunakan untuk kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Manfaat yang keempat yaitu penyedia tanah. Manfaat yang kelima sumber makanan dan sumber tempat hidup dan lain sebagainya. Baik, itu adalah manfaat yang kedua adalah lingkungan buatan. Di sini akan jelaskan apa itu lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang terjadi atau terbentuk karena adanya tindakan dan campur tangan manusia. Contohnya taman bunga, kebun buah, waduk, bendungan, taman bermain, pasar, dan mal. Adapun manfaat dari selain lingkungan alam, lingkungan buatan juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang kedua yaitu tempat rekreasi. Misalnya seperti taman bunga, taman buah, itu adalah salah satu lingkungan yang dibuat oleh manusia juga. Manusia menanam bunga, menanam buah, lalu menuai hasilnya, dan itu juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Dan manfaat yang ketiga yaitu sebagai menyimpan cadangan air. Banyak sekali manfaatnya. Contohnya kita ambil lagi adalah pasar. Pasar ini memiliki manfaat sangat besar, manfaat yang cukup besar untuk kehidupan manusia. Contohnya kita berbelanja bahan pangan, berbelanja pakaian, berbelanja kebutuhan sehari-hari itu kita pergi ke pasar maupun ke mall. Jadi itu adalah manfaat dari lingkungan buatan. Baik, Ibu sudah menjelaskan manfaat, tujuan dari metode inquiry, metode tanya jawab,
serta lingkungan. Baik, di sini sebagai bahan pembelajaran kita minggu yang akan datang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu lebih banyak lagi apa saja manfaat-manfaat dari lingkungan alam serta lingkungan buatan ini. Karena ini sebagai salah satu dari tujuan metode inquiry yang Ibu bawakan saat ini. Baik, sekian dari saya. Sebelum kita mengakhirinya dengan doa, terlebih dahulu Ibu akan memaparkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu dari pengertian lingkungan itu sendiri, yang dimana pengertian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Baik, dan lingkungan tadi Ibu dari dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam yaitu lingkungan yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia yang sudah ada dari saat seseorang belum lahir, atau bisa dikatakan juga sebagai lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang terjadi atau terbentuk karena adanya tindakan dan campur tangan manusia. Baik, dari pengertian ini dari pengertian manfaat serta lainnya, kita harus memanfaatkan lingkungan ini sebaik-baik mungkin. Banyak sekali hal manfaat yang kita dapatkan dari lingkungan. Maka oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Kelestarian lingkungan haruslah dijaga, karena itu merupakan salah satu tugas maupun kewajiban serta tanggung jawab manusia. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebab jika tidak dirawat dengan baik, maka lingkungan akan rusak dan bisa mengancam makhluk hidup, serta manfaat-manfaat itu tidak akan dapat kita rasakan lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena di mana sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan. Ya Bapa, kami telah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar kami, kiranya apapun yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami baik sekarang maupun ke depannya. Demi anakmu dalam nama Yesus Kristus, amin.